Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal Ramadan Hotip dengan NPM 23012006. Di sini saya akan membahas yaitu akhlak, moral, etika, dan adab. Yang pertama, pengertian akhlak. Kata akhlak dari bahasa Arab yakni jama dari khulukun yang berarti budi pekerti, perangkai, tingkah laku atau tabiat, tata krama sopan santun, adab, dan tindakan. Kata akhlak juga berasal dari kata kholako atau kholakun, artinya kejadian, serta hubungan erat dengan kholik, yang artinya menciptakan tindakan atau perbuatan, sebagaimana terdapat kata al-khaliq yang artinya pencipta dan makhluk yang artinya diciptakan. Secara secara linguistis, kata akhlak berasal dari bahasa Arab yaitu isim masdar bentuk infinitif dari kata al-akhlaq yukhliqu ikhlakan sesuai timbangan wazan sulasi majid af'ala yaf'ilu if'alan yang berarti al-sajiyah perangkai, al-tabi'ah kelakuan tabiat, watak dasar, al-adat kebiasaan kelaziman, al-maru'ah peradaban yang baik, dan adin agama. Kata akhlak juga isim masdar dari kata akhlaq yaitu ikhlak berkenan. Dengan ini timbul pendapat bahwa secara linguistis akhlak merupakan ismin jamid yaitu ismin ghair mustaq yaitu isim yang tidak memiliki akar kata. Dalam pengertian umum, akhlak dapat dipadankan dengan etika atau moral. Adapun pengertian akhlak menurut terminologi, yang pertama ada Imam Al-Ghazali, lalu yang kedua ada Ibrahim Anis. Ahmad Amin dalam bukunya Al-Akhlaq mendefinisikan akhlak dengan kebiasaan seseorang atau kecenderungan hati atas suatu perbuatan dan telah berulang kali dilakukan sehingga mudah mengerjakan tanpa lebih dahulu banyak pertimbangan. Semua definisi akhlak secara substansi tampak saling melengkapi dengan 5 ciri akhlak, yaitu yang pertama, akhlak perbuatan yang telah tertanam kuat dalam jiwa seorang sehingga menjadi kepribadiannya. Yang kedua, akhlak adalah perbuatan yang dilakukan mudah tanpa pemikiran. Tidak berarti bahwa saat melakukan perbuatan, orang yang bersangkutan dalam keadaan tidak sadar, hilang ingatan, tidur, atau gila. Yang ketiga adalah akhlak perbuatan yang timbul dari dalam diri orang yang mengerjakannya, tanpa paksaan atau tekanan dari luar. Perbuatan akhlak perbuatan yang dilakukan atas dasar kemauan, pilihan, dan keputusan yang bersangkutan. Yang keempat, akhlak perbuatan yang dilakukan dengan sesungguhnya, bukan main-main. Akhlak adalah perbuatan yang dilakukan dengan sesungguhnya, bukan main-main atau karena bersandiwara. Perbuatan yang dilakukan ikhlas semata-mata karena Allah, bukan karena ingin dipuji orang atau karena ingin mendapatkan pujian. Secara
terminologis, pengertian akhlak adalah tindakan yang berhubungan dengan 3 unsur yang sangat penting berikut. Yang pertama ada kognitif, sebagai pengetahuan dasar manusia melalui potensi intelektualitasnya. Yang kedua ada afektif, yaitu pengembangan potensi akal manusia merupakan menganalisis berbagai kejadian sebagai bagian dari pengembangan ilmu pengetahuan. Yang ketiga ada psikomotorik, yaitu pelaksanaan dan pemahaman rasional ke dalam bentuk perbuatan yang konkret. Akhlak sebagai potensi yang bersemayam dalam jiwa menunjukkan bahwa akhlak itu abstrak, tidak dapat diukur, diberi oleh nilai oleh indrawi manusia. Untuk itu memberi penilaian baik atau buruknya akhlak seorang dilihat dari perbuatan-perbuatan yang sudah menjadi kebiasaannya, dan inilah yang disebut dengan perbuatan akhlak. Yang kedua, pengertian etika. Ketika etika yang berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos yang artinya adat, kebiasaan. Etika merupakan istilah lain dari akhlak, tetapi memiliki perbedaan yang substansial, yaitu konsep akhlak dari pandangan agama terhadap tingkah laku manusia. Yaitu konsep akhlak berasal dari pandangan agama, sedangkan konsep etika berasal dari pandangan tingkah laku manusia dalam perspektif filsafat. Etika dalam tingkah laku manusia yang ditransmisikan dari hasil pola pikir manusia. Dalam ensiklopedi Winterprince dikatakan bahwa etika merupakan bagian dari filsafat yang mengembangkan teori tentang tindakan dan alasan-alasan diwujudkan untuk suatu tindakan dengan tujuannya yang telah dirasionalisasi. Dan yang ketiga itu ada moralitas, suatu tindakan yang didasarkan pada ide-ide filsafat. Yang keempat, kebenaran yang sifatnya universal dan eternal. Lalu ada selanjutnya Hamzah Mahmud yang merajuk kepada beberapa pendapat para ahli menyebutkan pengertian etika secara terminologis, yaitu etika di mana adalah ilmu tingkah laku manusia, prinsip-prinsip yang disistemasikan tentang tindakan moral yang betul. Etika merupakan bagian dari filsafat yang mengembangkan teori tentang tindakan, hujayah dan tujuan diarahkan kepada makna tindakan. Etika merupakan ilmu tentang filsafat moral, tidak mengenai fakta tetapi tentang nilai-nilai, tidak mengenai sifat tindakan manusia tetapi tentang idenya. Karena itu bukan ilmu positif tetapi ilmu formatif. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada perkataan yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.